Negara-negara besar yang sukses industri kreatifnya itu biasanya negara-negara yang mempunyai akar budaya yang kuat. Oh iya. Cepat atau lambat, industri kreatif dunia juga akan mencari juga negara-negara yang akar budayanya juga kuat, tetapi tentu secara SDM dan kualitas produknya harus kompetitif. Kita ada data dari BPS 11 tahun terakhir, Iya. itu pertumbuhan jumlah tenaga kerjanya sendiri meningkat hampir 90%. Hari ini udah 26,5 juta orang bekerja di industri kreatif. Kontribusinya terhadap PDB pun juga naik 2 kali lipat. Dulu sekitar 700 triliunan 11 tahun yang lalu, sekarang udah 1.500-an lebih 1.500, wih. triliun. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suwiryo dan di podcast Radio El Sinta kali ini tamu kita sangat istimewa. Beliau hadir di studio El Sinta langsung. Kita sambut Pak Teguh Rifki Harsa, Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Kita beri sambut. Selamat sore Mas Wiryo. Selamat sore pendengar El Sinta. Selamat sore Pak Menteri. Saya panggilnya Bang atau Bang Menteri? aja. Bang aja ya. Ini kebiasaan di DPR beliau itu low profile betul ya. Selalu panggil Bang gitu. Oke. Makasih ya Bang sudah hadir di studio El Sinta di Joglo. Macet nggak tadi Bang? Nggak, alhamdulillah lancar. Lancar ya Bang ya? Belum jam-jam macet tadi. Iya, kalau pas jam macet luar biasa macet di sini. Tapi itu menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mulai tumbuh Bergerak bagus lagi. Kira-kira gitu ya Bang. Oke, Bang, saya ucapkan selamat ya meskipun sudah 10 bulan. Dan Bang Menteri alhamdulillah akhirnya bisa hadir di studio El Sinta melihat proses siaran Radio El Sinta, studio itu, kemudian proses redaksi dan lain sebagainya. Saya ingin tanggapan Bang Menteri dulu dong, kira-kira gimana sih setelah lihat El Sinta Bang? Wah, kalau El Sinta ini kan the living legend-nya radio di Indonesia. Jadi saya mengikuti sejak tahun mungkin 80-an ya. 80-an ya Bang? 80-an saya udah mengikuti El Sinta, terutama juga untuk mengetahui situasi sama isu-isu terkini biasanya. Oh gitu ya. Gitu. Waktu itu masih di Jakarta aja. Kalau sekarang kan udah selain Betul. streaming, Iya. tapi juga udah ada di berbagai kota kan, beberapa udah digital kota, juga betul. sekarang. Ya. Jadi ya luar biasa. Jadi cukup bangga, cukup kagum eksistensi sama komitmen El Sinta, dan saya sendiri kan juga seorang broadcaster ternyata. bukan salah, tapi pendidikannya itu di bidang ya termasuk TV, radio, advertising, jurnalistik, dan juga pernah magang sebentar di radio station lah begitu. Jadi kurang lebih ya paham tantangannya dan peluangnya begitu. Iya. Enak ya ngomongnya karena udah paham betul ya. Jadi artikulasi, intonasi seorang penyiar itu udah nggak bakal dibohongin ya. Oke, jadi 10 bulan menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Kreatif. Kalau era sebelumnya kan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang Ekonomi Kreatif. Apa sih tugas yang diberikan Presiden kepada Bang Menteri ini? Ya, jadi Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, melihat bahwa industri kreatif Indonesia ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu mesin baru perekonomian nasional. Ya. Kita tahu beberapa negara besar, pemirsa juga tahu, pendengar El Sinta juga paham, negara-negara besar yang sukses industri kreatifnya itu biasanya negara-negara yang mempunyai akar budaya yang kuat. Oh iya. Kita tahu Amerika, sekian puluh tahun yang lalu sudah berkembang industri kreatifnya, termasuk industri Hollywood-nya, Hollywood film. perfilmannya. Kemudian Jepang juga demikian. Itu akar budayanya juga kuat. Kalau Amerika kan lebih dari Perancis dan Inggris, akar budayanya. Kemudian India dengan Bollywood, ya. termasuk industri kreatif aplikasi dan digitalnya kan berkembang pesat. Korea juga termasuk, Bang? Korea Selatan dan kemudian juga Cina. Dengan mobile game-nya Cina itu kan yang banyak digunakan oleh anak-anak di Indonesia. Jadi kami melihat, terutama Presiden memberitahu kami bahwa cepat atau lambat industri kreatif dunia juga akan mencari juga negara-negara yang akar budayanya juga kuat, tetapi tentu secara SDM dan kualitas produknya harus kompetitif. Nah, disinilah beliau memberikan amanat, memberikan mandat, tidak hanya sebagai kementerian, tetapi juga sebagai badan. Jadi kementerian, jadi perpresnya itu, saya sebagai menteri dan jajaran itu lebih untuk regulasi,
tapi badan itu lebih untuk mengimplementasi dari kebijakan tersebut, begitu. Iya, iya. Gitu. Jadi memang kalau dilihat dari tugasnya penting banget. Iya. Ngurusin ekonomi, ngurusin bisnis, tapi nggak bisnis gitu ya. Iya. Jadi ngurusin perkembangan bisnis, ekonomi kreatif, industri kreatif, tetapi kita tidak boleh berbisnis. Gitu. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 10 DPR, ini kan bukan sesuatu yang baru ya, Bang. Rasa optimisme seperti apa sih yang Bang Menteri rasakan ya ketika ditunjuk Presiden sebagai Menteri Ekonomi Kreatif? Ya, jadi jadi kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar tahun-tahun 2014 begitu, saya memang mendapat amanah untuk menjadi Ketua Komisi 10 ketika itu. Mitra kerjanya waktu itu pertama kali Parekraf dipisahkan. Ada Menteri Pariwisata sendiri Pak Arief Yahya, mantan Dirut Telkom, dan ada Kepala Badan Ekonomi Kreatif namanya Pak Triawan Munaf. Bapaknya Mbak Sherina Munaf kan gitu. Nah, jadi di situ kami mendampingi sebetulnya bagaimana lahirnya Badan Ekonomi Kreatif, begitu juga dengan Perpresnya, begitu juga dengan Undang-Undang Ekonomi Kreatifnya, begitu. Di satu sisi kita melihat peluang yang besar sebagai sumber daya manusia Indonesia yang sangat kreatif, buktinya nenek moyang kita dengan berbagai macam budaya itu kreatif sekali. Tinggal kalau budaya itu hulunya, hilirnya itu kan dengan sentuhan inovasi dan kreativitas, disitulah industri kreatif, kan begitu. Nah, kita melihat peluang yang sangat besar, tetapi memang butuh kolaborasi dengan berbagai pihak agar SDM kreatif masyarakat Indonesia ini bisa kompetitif, baik untuk di pasar nasional maupun di pasar global. Iya, iya. Jadi memang kalau bicara soal proses kreatif, ternyata bukan orang baru lah di situ ya Bang Menteri, karena turut andil untuk melahirkan badan kreatif. Nah, Bang Menteri, ini kan masyarakat masih banyak masih banyak yang belum mengetahui cakupannya itu apa saja sih ekonomi kreatif itu. Mungkin Pak Menteri bisa sampaikan ke masyarakat langsung. Jadi sebetulnya kalau secara umum, walaupun ini nggak baku, bisa berkembang dengan perkembangan zaman. Jadi kalau saat ini berdasarkan Perpres ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan 17 subsektor ekonomi kreatif itu kita bagi 4 klaster. Ada kreativitas berbasis budaya, ada kreativitas berbasis desain, ada berbasis media, dan juga ada kreativitas berbasis digital dan teknologi. Berbasis budaya misalnya di situ ada fashion, kuliner, kriya, seni pertunjukan, seni rupa. Kemudian kalau berbasis desain, di situ ada arsitektur, ada desain produk, ada desain komunikasi visual, dan desain-desain lainnya ada di situ. Kemudian berbasis media, kreativitas berbasis media, di situ ada film animasi video, satu, kemudian ada musik, ada televisi dan radio, ada juga di situ musik, ada fotografi dan penerbitan. Nah, yang berbasis digital dan teknologi itu ada games, karena sekarang juga marak anak-anak Indonesia membuat games, kemudian aplikasi, kemudian di situ ada konten digital termasuk para konten kreator dan afiliator, kemudian juga ada teknologi baru yang akan terus berkembang, di antaranya blockchain, AI, dan juga ada jasa TIK. Jadi itu 17 subsektor aircraft yang terdiri dari 4 klaster, tapi akan berkembang. Contoh, fashion. Ternyata di bawahnya ada 2 cabang yang berkembang pesat juga di Indonesia, yaitu modest fashion, yang pakaiannya tertutup, gitu kan. Dan itu sekarang kalau modest fashion Indonesia udah nomor 1 di dunia. Tapi mungkin kalau fashion secara umum mungkin kita masih kalah dari Amerika, Eropa, dan seterusnya begitu. Tetapi modest fashion kita untuk pasar itu kita juga termasuk juga, dan variasinya juga termasuk nomor 1 di dunia. Nah, di bawah fashion sendiri sekarang berkembang lagi beauty product. Mulai dari skincare, make up, parfum, buatan-buatan Indonesia itu juga berkembang pesat begitu. Dan seterusnya, artinya 17 subsektor ini bisa saja berkembang, tergantung nanti kita lihat, kita pelajari terus perkembangan di masyarakat. Begitu. Nah, posisi kementerian nantinya bagaimana, Bang Menteri, dengan industri kreatif tadi? Nah, jadi tentu ini kan
kondisi subsektor ini kan juga harus mempunyai counterpart, mitra. Nah, untuk itulah kami di kementerian kemarin membentuk 4 kedeputian juga. Oh, oke. Tapi deputi 2 itu yang mengurusi cluster kreativitas berbasis budaya dan desain. Yang deputi ketiga itu lebih ke kreativitas berbasis digital dan teknologi, dan keempat yang berbasis media. Dan masing-masing ada direktoratnya masing-masing. Jadi fashion punya direktorat sendiri, kemudian TV radio juga punya direktorat sendiri, games punya direktorat sendiri, aplikasi, sehingga masing-masing direktorat bisa berinteraksi dengan ekosistemnya, bisa mengetahui tantangannya. Dan di situ bagaimana juga pemerintah juga bisa mendukung ekosistem ini supaya lebih besar, lebih berkualitas dan kompetitif nantinya. Tapi kita juga ada deputi 1 itu yang sebagai enablernya, karena biasanya di situ ini direktorat yang kaitannya kajian, direktorat yang kaitannya fasilitasi pendanaan, fasilitasi kekayaan intelektual, fasilitasi untuk pemasarannya, dan lain-lain begitu. Jadi ada 1 direktorat yang khusus menjadi enablernya, dan 3 deputi dengan 15 direktoratnya yang membagi habis 17 subsektor tersebut. Begitu. Iya, jadi memang supaya lebih fokus ya, Bang Menteri ya, dibagi-bagi semuanya. Ada tadi misalnya kreativitas di bidang media gitu misalnya, ada macam-macam termasuk radio dan TV itu ya dengan produknya. Saya semakin optimis, Bang Menteri. Kalau memang ternyata masuk di situ, tinggal bagaimana kolaborasi, bukan hanya radio Elsin, tetapi mungkin juga radio-radio di seluruh Indonesia juga bisa berkolaborasi di situ ya, Bang Menteri. Bisa. Jadi memang kan kalau kita kembali lihat lagi potensinya seperti apa, kita ada data dari BPS 11 tahun terakhir, itu pertumbuhan dari jumlah tenaga kerjanya sendiri, itu meningkat hampir 90%. Artinya kalau 11 tahun yang lalu itu jumlahnya sekitar 14 jutaan, hari ini udah 26,5 juta orang bekerja di industri kreatif. 26,5 juta ini memang paling banyak masih dari fashion, kuliner, kria. Tetapi ini juga berkembang yang Dia sektor-sektor mengikuti tren global berarti, Bang Menteri ya? Tren global. Jadi juga yang berkembang lagi bertumbuh lagi itu yang games, aplikasi, musik, sama film dan animasi. Itu juga lagi berkembang juga jumlah tenaga kerjanya. Nah, kontribusinya terhadap PDB pun juga naik 2 kali lipat. Dulu sekitar 700 triliunan 11 tahun yang lalu, sekarang udah 1.500-an lebih triliun sumbangannya terhadap perekonomian nasional. Nah, ekspornya juga begitu. Jadi memang semua itu bertumbuh sangat pesat industri kreatif ini, tinggal ya harus kita lihat peluangnya dan kita petakan juga potensi-potensinya. Karena kementerian ini mempunyai filosofi bagaimana atas arahan Bapak Presiden tentunya bagaimana ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena potensi ini ada tersebar di berbagai daerah. Itu 1.700 triliun meningkat menjadi 1.500 triliun. Padahal belum diopenin banget ya, Bang Menteri. Masih semi autopilot. Masih autopilot. Berdarah-darah sendirilah ini. Benar. Gitu. Tapi ya di sini mungkin yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah bagaimana kita bisa lebih dekat lagi dengan ekosistem. Itu ya. Ekosistem, karena raport kita dinilainya ada 4. Kementerian ini kan setiap kementerian punya IKU, indikator kinerja utama ya, atau IKU atau KPI atau raport lah bahasanya gitu, yang diperiksa oleh Presiden setiap saat gitu, tapi paling tidak setiap tahun itu akan keluar datanya dari BPS. 4 IKU itu adalah kita dikasih target untuk lapangan kerja. Dari sektor ekraf. Sektor apa ya? 17 subsektor tadi. Kemudian investasi di sektor ekraf. Ekspor di sektor ekraf. Dan sumbangan terhadap PDB nasional dari sektor ekraf. Jadi raport kita ya raport perekonomian ini. Jadi itu kan tentu harus dipecah habis ke 17 subsektor. Mana yang perlu penguatan, mana yang lagi signifikan tumbuh, perlu penguatannya, itu case-nya lain-lain tuh, kasus per kasus itu. Gitu, kira-kira. Oke, biasanya kan gini, Bang Menteri, ekonomi kreatif, mereka memang orang-orang kreatif ya, dia menghasilkan satu karya. Tapi terkadang mereka juga butuh dukungan, banyak hal, misal pendanaan, kemudian lain-lain, kira-kira untuk mensupport mereka. Nah, apakah kementerian juga bisa mensupport itu, Pak? Jadi gini,
Ada beberapa hal. Contoh satu, kalau kaitannya dengan pelatihan, atau istilah kami masuk ke klaster tuh klaster program talenta ekraf, itu outputnya biasanya 2 dari pelatihan tersebut yang diharapkan oleh masyarakat. Satu untuk meningkatkan kapabilitas, satu lagi untuk meningkatkan income. Jadi kita ada 2 program ini, ada yang tersendiri, ada juga yang gabungan begitu. Otomatis kapabilitasnya naik, income-nya naik. Tetapi intinya talenta ekraf adalah pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas dan income. Yang kedua, ada kaitannya juga dengan pelatihan atau pendampingan atau advokasi yang kaitannya dengan kekayaan intelektual. Ya, karena kalau kekayaan intelektual ini kaitannya kan agar tidak dibajak dan seterusnya ketika mereka sudah mempunyai hasil kreativitasnya, apakah itu berbentuk atau tidak berbentuk, tetapi kan harus dijaga karyanya supaya bisa dimonetize terus-menerus, tidak dibajak oleh lain. Itu ada juga pelatihan yang kaitannya dengan KI. Kekayaan intelektual atau sekarang sering disebut IP. Karena salah satu bisnis yang lagi berkembang saat ini adalah IP bisnis, intellectual property business. Kemudian yang ketiga ada kaitannya juga dengan akses pendanaan, pembiayaan dan investasi. Jadi akses pendanaan, pembiayaan, investasi ini bedanya kalau pendanaan itu lebih ke memfasilitasi untuk bagaimana bisa mendapatkan hibah misalnya. Saat ini Kementerian sedang efisiensi, mungkin ya bagaimana nih ada sumber dana atau ke CSR atau kemana CSR, gitu misalnya. Itu nanti kementerian bisa memfasilitasi. Bisa memfasilitasi gitu. Mana pihak-pihak yang bisa membantu untuk kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ada yang kaitannya pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan ini kaitannya dengan KUR misalnya. Jadi sekarang 20% dari KUR itu juga untuk industri kreatif. Kami juga udah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Dan itu bisa mendapat pinjaman hingga 500 juta. Cukup lumayan begitu. Tetapi kan kadang perlu pendampingan agar bankable itu proposalnya itu. Nah, itu kami hadir bisa di situ. Nah, terus kalau kaitan investasi itu lebih ke business matching. Contohnya kemarin kita mengkurasi sekitar 10 game developer Indonesia yang sudah berdaya. Jadi kalau di Pegiat Ekraf ini ada yang kelas rintisan, berdaya dan mandiri. Nah, yang kelas berdaya artinya di kelas nasional udah cukup oke. Tapi untuk menjadi lebih besar lagi, kita bawa mereka 10 game developer ini, kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perdagangan, Komdigi dan juga Kemlu gitu untuk kita bawa ke salah satu event terbesar di dunia untuk games developer, namanya Gamescom di Jerman. Di Köln. Itu difasilitasi juga. Difasilitasi, tapi kita kolaborasi. Betul. Dengan lintas kementerian. Begitu. Nah, kemudian kita bawa ke sana karena itu event B2B. Jadi mereka ketemu dengan calon-calon investor atau publisher dari berbagai negara. Nah, rata-rata dari mereka itu bertemu kurang lebih dalam 5 hari di sana. Itu sekitar 20-25 calon investor. Nah, nanti ketika mereka ketemu, ada diminta syarat ini itu, nah begitu pulang mereka akan melengkapi itu. Dan ini sudah berjalan juga bertahun-tahun karena event itu ada. Dan itu biasanya ada tuh nanti yang nyangkut, yang akhirnya bisa dapat investor, dapat investasi, mereka tinggal negosiasi. Bahkan mereka bisa memilih, oh yang ini kurang bagus deal bisnisnya, yang ini yang lebih baik. Jadi itu kita memfasilitasi juga untuk akses pasar sebetulnya. Jadi selain pelatihan, perlindungan KI-nya, terus akses pasar begitu kan, pendanaannya gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi ada beberapa program juga. Jadi bagi Anda para pelaku ekonomi kreatif, Anda bisa memanfaatkan nih program. Sebetulnya ini masuk dalam program Astacita Presiden ya? Iya, jadi di Astacita itu yang langsung terhubung ke kita, Astacita itu kan nanti ada 8 kan program prioritas, itu kita masuk ke yang ketiga dan yang kelima. Kalau yang ketiga itu kaitannya membuka lapangan kerja berkualitas dengan mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tapi di situ dengan industri kreatif dan lapangan kerja berkualitas. Jadi artinya yang punya skill lebih. Betul. Itu satu. Nah, kalau yang kelima itu untuk dilakukan hilirisasi industri dalam negeri. Artinya yang tadinya misalnya film asing jadi film lokal, musik asing jadi musik lokal, game asing jadi game lokal, aplikasi asing jadi aplikasi lokal dan seterusnya di 17 subsektor tadi.
Jadi itu hilirisasi juga masuk dalam prioritas yang harus kita dukung terhadap Wasatita. Baik, emang tugasnya banyak betul ya, Pak Menteri. Banyak. Karena ekonomi kreatif kan terus berkembang ya, Bang Menteri ya. Saya membayangkan begini, Bang. Apakah Kementerian Ekonomi Kreatif juga katakanlah telah melakukan pemetaan tren berkaitan dengan tren ekonomi kreatif tadi, kreativitas anak-anak yang menghasilkan lah kira-kira. Kalau dulu kan orang pengen banget nih anak-anak yang kuliah pengen cita-cita pengen apa, pengen jadi penyiar radio misalnya. Karena sesuatu yang penyiar radio itu hebat kira-kira begitu ya. Nah sekarang kan trennya sudah mulai berubah, pengen jadi YouTuber, konten kreator yang memang cuannya itu kan juga besar gitu ya. Karena dia secara personal bisa langsung nego dengan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tren ke depan apakah akan tetap seperti itu, Pak Menteri? Karena saya khawatirnya begini, ketika orang-orang profesi di radio itu mulai nggak banyak yang minat, saya tidak tahu ya, tentu akan sangat berpengaruh juga tugas orang-orang radio mencerdaskan, mengedukasi, menyebar informasi dan sebagainya. Ini kan pasti akan berkurang juga. Ini gimana, Bang Menteri? Iya, jadi memang kita kan ada data dari BPS tentang pertama 80% dari pengangguran terbuka itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Antara 15 hingga 39 tahun. Itu data BPS pertama. Jadi mayoritas pengangguran itu anak-anak muda, itu data pertama. Data kedua, ternyata 5 tahun terakhir, orang yang bekerja ke industri kreatif, kenaikannya antara 1 sampai 2,5 juta orang, naik turun itu. Ya, pernah 2,5, terus turun lagi, terus naik lagi, dan seterusnya. Nah, dan di mana pada tahun 2024 kemarin jumlahnya itu sekitar 26,5 juta orang bekerja di industri kreatif. Kembali, memang masih paling banyak di fashion, kuliner, dan kria atau kerajinan ini. Jadi masih banyak di situ. Nah, yang menarik kita lihat dari 26,5 juta orang yang bekerja itu pun 50% lebih itu di bawah 40 tahun. Nah, dari data ini saya ngobrol dengan para rektor, akademisi, begitu ya, dan juga kita sedang kaji juga bahwa kita lihat ada sebuah fenomena baru di mana generasi muda ini ingin bekerja sesuai passionnya, sesuai hobinya, tapi juga harus bisa menghasilkan yang layak. Nah, di era digital ini sangat mungkin. Tadi disebutkan konten kreator, YouTuber, afiliator, dan lain-lain gitu. Nah, kami juga lihat bahwa memang kalau mereka bekerja dengan skill yang baik dan juga bisa diterima untuk segmen tertentu, itu penghasilan mereka memang betul. Dia sambil menyalurkan hobinya, tapi pendapatannya bisa di atas UMR di daerah masing-masing. Bahkan banyak yang ribuan kali dari atau ratusan kali dari UMR daerah tersebut. Nah, ini cukup menjanjikan. Nah, tadi kembali kaitannya dengan penyiar radio. Nah, sebetulnya memang penyiar radio ini juga kita harus bekali, gitu, harus bekali juga dengan transformasi digital ini. Tetapi dengan akarnya adalah akar sebagai host radio. Dia akan punya kemampuan yang menarik sebetulnya karena kemampuan anchor atau presenter radio ini itu kan vokalnya juga interaktifnya juga itu expert tersendiri. Tinggal mereka dibekali digitalisasi ini dengan adanya platform-platform digital mulai dari X, TikTok, YouTube dan lain sebagainya kan begitu. Nah, ini yang mungkin perlu berkolaborasi dengan asosiasi, dengan kementerian atau dengan pemerintah daerah atau dengan pemilik-pemilik radio, bagaimana agar expertise atau skill dari para penyiar ini juga bisa dimanfaatkan oleh bisa mereka, kita upskill lagi untuk menghadapi era digital sehingga eksistensi stasiun radio ini juga bisa masuk ke berbagai macam platform digital yang disukai oleh generasi muda atau banyak didengarkan oleh generasi muda. Betul, Bang Menteri. Jadi sekarang itu karena tren di media sosial masih cukup tinggi, banyak orang yang beralih profesi sebagai YouTuber dan lain-lain. Tetapi karena saya tidak dalam beberapa kasus misalnya ternyata menimbulkan polemik di masyarakat, gitu ya YouTuber. Nah, itu bagaimana Kementerian Ekonomi Kreatif merespon hal itu, Bang?
Pertama, tentu sebagai institusi pemerintah kita harus terus mendorong keterbukaan publik dalam menyampaikan aspirasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kementerian ini kan juga bukan lembaga hukum. Betul. Yang bisa memutuskan atau menghukum seseorang yang dianggap misalkan di luar etika. Yeah. Atau melakukan provokasi misalnya begitu. Nah, tetapi yang kita lihat adalah sebetulnya tugas pemerintah adalah memberikan literasi. Ya, literasi tentang apakah itu kaitannya dengan etika, apakah itu kaitannya dengan hukum, ataupun kaitannya juga menjaga stabilitas di tengah-tengah masyarakat dalam kerukunan dan seterusnya. Nah, itu bisa kami lakukan misalkan dengan Kementerian Dikti Science sekarang, bisa melakukan dengan Dikdasmen, atau dengan Komdigi, begitu, atau dengan asosiasi. Atau kami juga mendorong sebetulnya saat ini juga sudah terbentuk Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Sehingga sama kayak Dewan Pers begitu, mereka bisa membuat sendiri aturannya, ADART-nya, Dewan Etiknya yang juga bisa melihat mana sih secara objektif dan independen, mana yang layak atau tidak layak, atau masih oke, mana yang sudah melanggar hukum dan seterusnya. Nah, itu kami mendorong juga, ini juga ada satu mekanisme sendiri yang mungkin dari mereka oleh mereka untuk mereka melalui asosiasi konten kreator ini. Yang jelas pemerintah tetap mensupport dan memfasilitasi berbagai kegiatan berkaitan dengan ekonomi kreatif tadi ya, Pak Menteri ya. Iya. Nah, mungkin inilah kesempatan ya bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa ternyata mereka para pelaku ekonomi kreatif, asosiasi atau apapun yang memang basisnya adalah ekonomi kreatif, ini bisa bersinergi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Di daerah. Jadi memang kalau mitra dari Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri, dari 17 subsektor itu, karena ketika kita bilang fashion, kita nggak asosiasinya hanya fashion designer aja, tapi kan ada ekosistemnya di situ. Mulai dari mulai dari yang membuat desainnya, tokonya, dan seterusnya sampai medianya, sampai influencernya ada di dalam ekosistem itu. Begitu, termasuk juga mungkin yang ngurusin bahan bakunya kan di dalam ekosistem situ juga. Gitu. Nah, dan itu banyak sekali. Jadi kami sendiri mempunyai mitra ada hampir 150 asosiasi. 150 Padahal asosiasi. Subsektornya ada 17. Tapi kalau kayak gini rata-rata hampir 10 setiap subsektor karena tadi ekosistem kita bicarakan. Betul. Nah, kemudian mereka juga punya cabang di pengurus-pengurus daerah yang mengayomi anggotanya di daerah. Nah, ini kami juga sekarang saat ini ada sekitar 20, insya Allah akhir tahun ini akan ada 28 provinsi yang membentuk dinas ekraf di daerah. Dan ada mungkin sekitar 60 sampai 70 kabupaten kota yang juga membuat dinas ekraf di daerah masing-masing. Tapi mungkin tidak sendiri, tapi gabung pariwisata dan ekonomi kreatif gitu misalnya, atau kebudayaan. Irisannya lebih dekat ya, Bang. Ya, jadi menjadi judul sebuah dinas. Tujuannya apa? Supaya mungkin kepala-kepala daerah yang baru terpilih ini, yang umurnya mungkin masih 4-5 tahun lagi ke depan menjabat, mereka mungkin melihat potensi ekraf ini gitu sebagai sumber daya alam ataupun sumber daya manusia baru untuk bisa membantu perekonomian, termasuk lapangan kerja, termasuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Jadi kalau dulu para kepala daerah mungkin ketika baru kan memetakan di mana tambang-tambang lahan lokasi-lokasi pertambangan di daerahnya, begitu, atau kemudian lokasi perkebunan di wilayahnya. Tetapi ada tren baru, para kepala daerah juga sedang memetakan di mana potensi ekraf di daerahnya dan subsektor yang mana yang mereka akan jadi program unggulan. Nah, ini menarik bahwa kepala-kepala daerah juga sedang berlomba-lomba juga untuk mendukung industri kreatif, tapi diawali juga pendataan awal begitu. Kira-kira itu. Itu keren. Oke, terakhir Bang, apa yang jadi hambatan selama ini bagi ekonomi kreatif ya untuk mengembangkan potensi mereka, Bang? Ya, jadi memang ini kerja tidak bisa sendiri. Jadi kita memang harus berkolaborasi karena ini potensinya besar sekali. Betul. Tadi terutama kita punya modal dasar yang dari nenek moyang kita diberikan
kemampuan hasil karya budaya berbagai macam. Kalau kita lihat setiap kabupaten aja sendiri, kita baru dari tokoh aja, baru cerita tokoh legenda aja, itu ada tokoh kerajaannya sendiri, ada tokoh pahlawannya sendiri, ada tokoh legendanya sendiri, sampai tokoh hantunya atau setannya masing-masing tuh setiap kabupaten lain-lain tuh versi setannya kan begitu. Iya, betul, kalau itu dijadikan itu kearifan lokal lah ya. Kearifan lokal. Itu kalau dijadikan storytelling, jadi cerita, bisa jadi film, jadi animasi, jadi merchandise, jadi apa kan itu macam-macam turunannya. Betul. Itu dan itu bisa menjadi objek wisata juga begitu. Artinya nanti juga bagian dari situ. Jadi memang ini perlu kerja keras kita semua. Jadi di sini saya mengajak kolaborasi itu pertama dengan para asosiasi. Kedua dengan dunia usaha. Apakah itu swasta nasional, apakah itu BUMN, apakah itu BUMD atau swasta di daerah atau swasta asing yang memang selama ini mengambil pasar di Indonesia. Nah, kalau mau ngambil pasar Indonesia tolong dong upgrade juga SDM-SDM kita, itu yang kami lakukan. Nah, kemudian misalnya juga dengan pemerintah lintas kementerian KL. Presiden kan menginginkan kita selalu berkolaborasi supaya lebih tepat sasaran. Jadi ini juga kami lakukan, termasuk dengan pemerintah daerah, termasuk pemerintah asing. Karena di sana mungkin punya pasarnya, tetapi kurang atau udah terlalu mahal tenaga kerjanya, bisa kita kerjasama. Atau mungkin ada negara-negara kayak Timur Tengah, mereka punya uang, punya ide, tapi nggak punya partner untuk memproduksinya, begitu. Itu bisa kita kerjasama begitu. Nah, ada juga selain itu juga dengan pihak perbankan atau keuangan. Hari ini kita juga bicara dengan Himbara, bicara dengan OJK, bicara juga terkait pendanaan apakah yang konvensional ataukah pendanaan alternatif untuk sektor ekonomi kreatif, apakah dari crowdfunding, apakah nanti ada sistem pendanaan blockchain misalnya satu saat kita juga ini dan seterusnya begitu. Nah, kemudian juga tentunya dengan pihak akademisi dan media. Jadi hexahelix ini itu memang harus dilakukan tidak di pusat tapi juga di daerah juga melakukan hal yang sama. Tapi potensinya tinggal kita gimana, mungkin tidak bisa semua. Setiap daerah dari 17 subsektor mungkin bisa dipilih mana potensinya 2, 3, 4. Jadi kalau dulu mungkin kepala daerah lihat, wah di daerah saya nih ada tambang batu bara, emas sama nikel. Nah, hari ini emas, nikel dan batu baranya adalah misalkan fashion, games sama musik misalnya di daerah saya. Betul. Gitu. Di daerah sini mungkin dia lebih ke kuliner, aplikasi sama desain misalnya begitu. Artinya itu harus dipetakan ciri khasnya. Gitu. Jadi itu yang kita lihat, dipetakan, kemudian kita fokus bagaimana produk dan kemampuan orangnya ini kompetitif, kapabilitasnya, kemudian bagaimana masuk ke pasar nasional kalau dia baru masih level kabupaten, yang pasar nasional gimana mereka masuk ke pasar global. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi memang nggak bisa parsial, harus rantai nilainya kita ikutin, ekosistemnya kita ikutin. Nanti ada yang bagian dari pusat, oh ternyata ini kalau mau lebih besar insentifnya, perpajakan yang harus dibenahi. Mungkin itu tugas kami bicara dengan Menteri Investasi, sama-sama datang ke Kementerian Keuangan, supaya dikasih relaksasi di perpajakannya, misalnya gitu dan seterusnya. Sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lebih baik ya. Itu jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ini sangat membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku ekonomi kreatif. Ya, jadi silakan, karena tentu saja partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan ya. Ini berkaitan dengan mendukung ekonomi kreatif kita. Dan ini paling banyak memang saat ini adalah di generasi muda, termasuk juga kalau di kelas masyarakat ini untuk menopang juga masyarakat di kelas menengah. Kelas menengah. Baik, gitu. Bang Menteri, terima kasih sudah hadir di studio sekali lagi dan yang disampaikan ini daging semua, informatif banget. Jadi teman-teman para pelaku industri kreatif manfaatkan itu, kolaborasi, sinergi ini untuk menjaga agar tetap tumbuh positif. Kira-kira begitu, Bang Menteri ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa, Bang Menteri. Ya, makasih Mas Wiryo. Sukses selalu untuk El Sinta dan juga untuk para pemirsa dan pendengar El Sinta dimanapun berada. Makasih. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Menteri Ekonomi Kreatif yang juga Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teguh Rifki Harsa.
Nantikan podcast pada kesempatan berikutnya. Saya Suwiryo, sampai jumpa.